Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar pada tema 2, subtema 2 dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi. Nah anak-anak, apakah kalian pernah ikut dengan ibu kalian pergi ke pasar? Nah jika pernah, kegiatan apa saja yang ada di pasar? Apakah kalian tahu? Ya, tepat sekali ya. Di pasar terjadi kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli ini dinamakan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar manusia. Nah anak-anak, tahukah kalian jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua? Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan. Dan yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, anak-anak, yang termasuk ke dalam usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri atau perorangan, yang pertama itu adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perseorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, dan toko kelontong. Contoh yang kedua adalah pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menawarkan jasa seseorang. Contohnya adalah usaha bengkel, usaha fotokopi, potong rambut, penjual pulsa, laundry, dan usaha lainnya. Dan yang keempat adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, maupun mebel. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Jika sudah, mari kita lanjutkan ke usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 kelompok atau 2 sekutu yang saling mengenal. Usaha firma ini bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Usaha CV dapat dikembangkan dari firma. Dimungkinkan jika
Firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Dan yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Landasan kegiatan didasarkan atas prinsip koperasi sekaligus gerakan rakyat. Asas yang digunakan dalam koperasi adalah asas kekeluargaan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang jenis usaha atau jenis kegiatan ekonomi? Nah, jika sudah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran pada kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah kalian dapat menebak kegiatan ekonomi apa saja yang ada di masyarakat? Ya, di masyarakat terdapat 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau produk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan sebagai produsen. Contohnya adalah petani. Petani dikatakan sebagai produsen karena ia memproduksi beras. Kemudian nelayan dikatakan sebagai produsen karena ia menghasilkan ikan. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh distributor adalah pedagang. Mengapa pedagang dikatakan distributor? Karena pedagang mendistribusikan hasil kerja produsen ke konsumen. Contohnya, pedagang beras yang menjual hasil padi atau menjual padi kepada konsumen atau masyarakat, dan hal itu didapatkan dari petani. Benar. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi ini adalah ketika kalian berbelanja di kantin. Nah, di kantin kalian membeli makanan dan menghabiskan atau menggunakan makanan itu. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita ingin mengkonsumsi suatu barang atau suatu benda ataupun suatu makanan, kita harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Pengorbanan yang dimaksud adalah berupa pembayaran. Jadi, ketika kalian ingin membeli sesuatu, kalian harus membayar dengan menggunakan uang. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang kegiatan ekonomi?
Jika sudah, dapatkah kalian menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, tepat sekali ya. Hari ini kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha perseorangan dan usaha yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian, kegiatan ekonomi yang berkembang di masyarakat ada 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Wah, sudah pintar ya kalian. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami mengenai kegiatan ekonomi, silahkan sekarang kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tugasnya adalah menganalisis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu dengan mengisi tabel berikut. Nah, anak-anak, silahkan masing-masing buat 5 contoh. Kegiatan produksi, buat 5 contohnya. Kegiatan distribusi dibuat 5, dan kegiatan konsumsi juga dibuat 5. Jadi totalnya ada 15 ya. Benar sekali ya anak-anak. Nah, karena sudah, mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Anak-anak, kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita belajar dalam kondisi jarak jauh atau daring. Jangan sampai kita menghilangkan makna belajar itu sendiri. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah anak-anak.